10 juta untukmu, tinggalkan putriku. Tanpa ragu, aku mengambil uang itu. 3 bulan kemudian, aku sedang mengklasifikasikan tiram di dermaga kampung halamanku. Ponselku berdengung dengan pesan marah dari Lin Xiaona. Jiang Xiaobai, kamu pergi kemana? Aku melirik pesannya, lalu dengan angkuh bertanya kepada Old Yu di sebelahku, Paman Wang, lihat tiramku yang mewah ini. Apakah ini cocok untuk seorang raja? Paman Wang membuang puntung rokoknya, ponsel rusakmu itu cocok untuk tempat pemandian yang baru saja keluar dari air. Mengganggu konsentrasiku. Pertandingan tiram ini tidak terhitung. Tempat ayah Lin Xiaona bertemu denganku adalah sebuah klub pribadi. Di atas meja mahoni, sebuah cek didorong ke arahku. Tinggalkan Lin Xiaona. Nada bicara Lin Baichuan seperti membicarakan transaksi biasa, bukan ancaman. Uang ini adalah modal awalmu. 10 juta. Angka di belakang nol itu membuat mata kuningku pusing. Kepalaku berdengung. Yang terlintas di benakku adalah adegan semalam. Lin Xiaona menelepon di balkon, suaranya sangat pelan, tapi aku mendengarnya. Jiang Xiaobai, dia tertawa kecil, dengan sedikit ketidaksabaran. Dia sama sekali tidak seperti Gu Yanjun. Praktis dan berguna. Itulah yang kubutuhkan sekarang. Ternyata, aku bukan pacar. Aku adalah plugin bernama Praktis, kebalikan dari Cahaya Putih, seniman Gu Yanjun. 4 tahun hubungan. Aku adalah alat yang paling berguna dalam masa kebangkitan karirnya. Dadaku terasa seperti ada lubang yang digali. Angin dingin bertiup masuk. Aku mengambil cek itu, ujung jariku sedingin es. Lalu, aku tersenyum pada Lin Baichuan. Terima kasih, Paman. Di wajah Lin Baichuan muncul sedikit ekspresi puas. Mengira aku tertipu, aku menambahkan kata demi kata. Semoga Tuan Lin dan Tuan Gu hidup bahagia selamanya. Ekspresi di wajahnya seketika membeku. Aku tidak melihatnya lagi. Aku berbalik dan pergi. Sesampainya di pintu, aku merogoh ponselku dan menemukan nomor Lin Xiaona. Blokir. WeChat, blokir. Semua cara kontak yang berhubungan dengannya. Hapus semua. 4 tahun, 10 juta. Kalau dihitung-hitung. Untungnya cukup tinggi. Aku keluar dari gedung yang menindas itu. Matahari Shanghai menyilaukan. Aku memesan taksi, langsung ke bandara. 3 jam kemudian, aku berdiri di dermaga di tepi laut kampung halamanku. Angin laut yang asin dan lembab bertiup, menghapus sedikit demi sedikit. Udara dingin dari gedung perkantoran Shanghai yang menempel padaku. Aku bebas. Keesokan harinya, aku menggunakan uang itu untuk menyewa area laut terbaik di dekat mulut desa. Aku membeli bibit tiram terbaik di seluruh provinsi. Apakah semua orang di desa menganggapku gila? Lulusan universitas ternama, tidak tinggal di kota besar menjadi karyawan kantoran. Pulang untuk beternak seafood, aku tidak menjelaskan. Aku ingin di sini. Membangun keluarga kaya, milikku sendiri. 3 bulan berlalu. Budidaya seafoodku tumbuh subur. Batch pertama sudah siap dipasarkan. Keluarga kaya, ku. Stand barbecue seafoodku juga menjadi tempat check-in populer. Malam ini, aku berkompetisi dengan Yutua dan Paman Wang dari desa untuk mengupas seafood. Ponselku bergetar hebat di saku, aku mengeluarkannya dan meliriknya. Itu Lin Xiaona. Puluhan SMS, puluhan panggilan tak terjawab. Jiang Xiaobai. Kamu di mana? Angkat telepon. Kamu mau diblokir industri? Aku langsung membisukan ponsel. Paman Wang di sampingku tidak senang. Apa kamu tidak bisa fokus, nak? Ponsel itu seperti kejang. Aku melempar ponsel itu ke keranjang di samping, lalu mengambil seafood gemuk. Paman Wang, ronde terakhir, yang kalah traktir semua minum bir. Boleh saja. Aku tidak takut padamu. Aku menebas dengan cepat. Seafood itu retak dengan suara krak. Setetes air mata seperti yang lain. Penghinaan masa lalu, tertiup angin laut hingga bersih. Sekarang, aku hanya ingin menjadi orang seafood yang bahagia. Aku bersama Lin Xiaona selama 4 tahun. Hal paling berguna yang kupelajari adalah manajemen prosedural. Aku membuat sistem suara yang lengkap untuk budidaya seafood di desa. Mulai dari pemilihan bibit seafood, pemantauan kualitas air, hingga penangkapan di laut. Setiap langkah distandarisasi. Paman Wang dan yang lain awalnya menganggapku mengada-ada. Sudah beternak puluhan tahun, mana ada banyak cara seperti itu? Sebulan kemudian, melihat ukuran dan tingkat kelangsungan hidup seafoodku jauh melebihi yang lain, mereka menyerah. Sekarang, Paman Wang dan yang lain memanggilku Merpati Putih. Stand barbecue tepi lautku laris manis. Saus bawang putih rahasia adalah salah satunya. Alasan lulusan universitas ternama pulang kampung untuk menjual seafood adalah yang kedua. Aku memakai celana pendek pantai. Aku menarik orang dan berkata dengan nada menyindir. Tiba-tiba ingin minum di tengah malam, harus datang dari kilang anggur tertentu. Anggur merah bermerek tertentu, aku harus berlari setengah Shanghai, mengetuk pintu gudang anggur pribadi. Saat dia rapat dan pikirannya buntu, panggilan telepon masuk, memintaku membuat model data yang dia inginkan dalam 30 menit.
Aku harus meninggalkan segalanya yang sedang kukerjakan, aku adalah asisten serba bisanya. Dan juga pacarnya yang bisa dia panggil dan singkirkan sesuka hati. Sekarang, aku bisa berhenti kerja kapan saja aku mau, aku bisa memakai apa saja yang kuinginkan, tidak ada yang berbicara kepadaku. Dengan nada memerintah, suatu malam, seorang mantan rekan kerja, Xiao Li meneleponku diam-diam, suaranya sangat pelan di telepon. Dengan licik, "Bai Ge, kamu pergi kemana? Tolong aku, ada apa?" Nona Lin akhir-akhir ini seperti makan bubuk mesiu. Siapapun yang disentuh akan mati. Hari ini, proposal untuk proyek penting ditolak mentah-mentah oleh klien karena tidak ada yang membuat model data intinya. Kerugiannya sangat besar, dia menghela napas. Dengan nada putus asa, "Bai Ge, cepat kembali." Nona Lin hanyalah pajangan yang hanya tahu memerintah. Aku mendengarkan, dan tidak merasakan apa-apa di hatiku, bahkan ingin tertawa. Tanpa plugin terbaiknya, mesin itu secara alami akan berhenti bekerja. Aku menutup telepon. Melihat suara bising di atap rumah, mereka lebih lucu daripada model data apapun. Aku mengangkat segelas bir Qingdao dingin, menghadap ke laut yang gelap gulita, dan meneguknya dalam satu tegukan. Udara yang terkutuk dan bebas ini, kehidupan bahagiaku. Baru saja dimulai. Kekacauan Lin Xiaona tidak ada hubungannya denganku. Telepon berdering lagi, nomor asing, aku menutupnya begitu saja. Tak lama kemudian, SMS datang, "Jiang Xiaobai, aku tahu di mana kamu berada. Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi?" Masih dengan nada angkuh. Aku melempar ponsel ke dalam laci, malas untuk melihatnya lagi. Keesokan harinya, aku mengendarai truk pickup bekas milikku untuk mengirimkan barang ke kota. Saat kembali, jalan di depan desa diblokir, semua anjing di desa menggonggong liar. Aku melihat sebuah Maybach hitam mengkilap, terparkir di jalan desa, seperti sebuah karya seni yang mahal. Masuk ke kandang babi, pintu mobil terbuka, dan kaki jenjang terulur keluar. Dengan sepatu hak perak yang bisa membunuh orang, Lin Xiaona mengenakan setelan haute couture yang pas, turun dari mobil, wajahnya memakai kacamata hitam. Alisnya berkerut, memandang jijik ke tanah semen di bawah kakinya, penduduk desa berkumpul di kejauhan. Menunjuk-nunjuk dia dan mobil mewah itu, jelas dia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Pandangannya mencari di kerumunan, akhirnya jatuh tepat padaku, dia memakai sepatu hak tinggi. Berjalan ke warung bakarku dengan satu kaki masuk dan satu kaki keluar, hak sepatunya tenggelam ke dalam lumpur. Menariknya keluar, membawa sedikit lumpur, ekspresi wajahnya semakin jelek. Dia berjalan ke depanku, melepas kacamata hitamnya, dan masih berbicara dengan nada memerintah. "Jiang Xiaobai, kembali bersamaku. Aku sedang sibuk memanggang tiram untuk pelanggan," tanpa mengangkat kepala. Aku menunjuk papan yang ditulis dengan papan kayu di sebelahnya, yang bertuliskan, "Pesan makanan." Aku berkata, "Presiden." Dia tercengang, mungkin tidak menyangka aku akan berbicara dengannya dengan sikap seperti ini. Dia sangat marah sampai wajahnya pucat, dia mengulurkan tangan ingin menarik lenganku. "Jiang Xiaobai, jangan tidak tahu terima kasih." Saat tangannya hampir menyentuhku, tanah yang basah dan licin membuatnya tergelincir. Aku hampir secara naluriah mengulurkan tangan dan membantunya, tubuhnya sangat lembut. Dengan aroma parfum yang familiar, aku segera melepaskan tanganku dan mundur selangkah. Sambil menepuk celemekku, "Hati-hati, sebelum pergi." Aku berkata dengan tenang, "Ini bukan karpet kantormu." Wisatawan dan penduduk desa di sekitar menonton drama itu, berbisik-bisik, wajahnya dari putih menjadi merah, lalu menjadi hijau, sangat menarik. Sudah 4 tahun, ini pertama kalinya aku melihatnya begitu malu, dan ada rasa senang yang menyimpang muncul di hatiku. Dia menarik napas dalam-dalam, memulihkan postur CEO-nya, menepuk rak. Dia mulai menyelesaikan masalah dengan cara yang paling dia kuasai. "Berapa banyak uang yang kamu inginkan agar kamu mau kembali bersamaku?" Aku tertawa, aku mengambil salah satu tiram yang sengaja kutinggalkan dari kotak busa yang penuh es. Tiram terbesar dari hasil panenku, yang terbesar dan paling gemuk. Aku mengayunkannya di depan Lin Xiaona. "Bukan untuk dijual." Ku tatap matanya, kata demi kata. Sebutir kerang raja mewahtaku tak ternilai. Dadanya bergetar hebat, aku jelas sangat marah. Dia menatapku tajam, beberapa detik kemudian berbalik dengan tiba-tiba, mengenakan sepatu hak tinggi, hampir berlari kembali ke Maybach-nya. Mobil itu meraung marah, ban menggores jejak hitam di tanah, menerbangkan debu. Pergi dengan malu-malu. Ronde pertama, Ko. Aku merasa sangat senang, berteriak kepada pelanggan yang mengantre, "Hari ini aku senang. Semua seafood, beli satu gratis satu." Kerumunan bersorak. Hanya Paman Wang yang mendekat, berbisik bertanya, "Xiaobai, gadis cantik itu, pacarmu dari kota?" Aku melemparkan kerang raja mewah itu kembali ke dalam es. "Mantan pacar. Putus." Dia pikir aku miskin dan lari dengan orang kaya. Aku mengarang cerita. Paman Wang menampar pahanya dengan marah.
Sialan, apa-apaan. Wanita yang tidak punya pandangan. Xiao Bai, tidak apa-apa, banyak gadis di desa kita. Kalau kalah, aku akan memperkenalkanmu. Aku tersenyum dan menggelengkan kepala, melanjutkan memanggang seafoodku. Aku pikir Lin Xiaona akan menyerah setelah mengalami kemunduran, aku meremehkan obsesinya. Keesokan harinya, dia datang lagi. Kali ini, dia tidak datang sendiri, tetapi membawa tim asisten elitnya. Sekelompok orang berjas, membawa laptop, muncul di depan kedai pangganganku. Pemandangannya seperti elit Wall Street yang tersesat di lokasi syuting serial Cinta Pedesaan. Lin Xiaona berganti pakaian, sedikit lebih sederhana. Celana panjang hitam dan kemeja putih, tetapi masih mengenakan sepatu hak tinggi. Dia meletakkan dokumen yang dijilid rapi. Sebagai proposal akuisisi di mejaku. Jiang Xiao Bai, aku sudah melihat mode elitmu, sangat potensial. Dia kembali ke nadanya di meja perundingan. Tenang dan tegas, saya putuskan, dengan harga 5 juta yuan. Untuk mengakuisisi merek dan resep kedai barbeque Anda, dan perusahaan saya akan mendanai investasi pada seluruh industri budidaya tiram desa Anda, mendirikan perusahaan perikanan baru. Dia berhenti sejenak, mengajukan tawarannya, dengan syarat. Anda harus kembali bersama saya dan terus menjabat sebagai asisten pribadi saya. Saya mengambil proposal itu, tanpa membukanya, dan langsung menyerahkannya kepada Paman Wang, yang sedang merokok di sebelah. Paman Wang mengambilnya, melihatnya lama, sungguh konyol. Penuh bahasa Inggris dan Bagan, saya tidak mengerti. Dia mengembuskan asap rokok, menunjuk ke satu baris tulisan, ini bodoh, Konggu. Perahu saya, gadis ini ingin membeli perahu saya, asisten Lin Xiaona. Segera melangkah maju untuk menjelaskan, Tuan, kami tidak membeli perahu Anda. Ini peningkatan industri. Setelah kami mengontrol lembah, kami akan membagikan dividen kepada Anda dan para penduduk desa. Pendapatan Anda akan jauh lebih tinggi dari sekarang. Paman Wang melemparkan proposal itu kembali ke atas meja. Dan tertawa, Nona Lin, kan? Kami bersaudara dengan baik saat melaut, uang yang Anda berikan. Bisakah memberkati kami agar tidak ada badai? Anda berikan uang. Dia memanggil Paman Wang dan beberapa mantan pekerja inti lainnya ke samping, dan langsung menawarkan 3 kali gaji. Bekerja untuk orang saya. Paman Wang mengisap rokoknya, memandangnya dari samping. Xiao Lin, Bai Ge menyuruh kami beternak secara ilmiah, membawa kami menghasilkan uang, dan berjanji akan membangun perpustakaan untuk desa di masa depan. Selain uang, apalagi yang bisa Anda berikan? Wajah Lin Xiaona benar-benar menjadi gelap, dia tidak terima. Sore harinya, di seberang kedai barbeque saya, sebuah kedai yang hanya bisa barbeque dibangun dengan cepat, peralatan baru. Seragam yang seragam, terlihat sangat profesional. Itu kedai Lin Xiaona. Dia ingin mengalahkan saya dengan caranya sendiri. Hasilnya, dia membersihkan tiram dengan pistol air bertekanan tinggi, setengah dari daging tiramnya hanyut. Dia menggunakan oven panggang otomatis. Tidak dihitung dengan benar, tegangan desa melonjak. Dipanggang kurang dari 10 menit, seluruh area mati listrik. Hari sudah gelap, antrean panjang di sisiku, aromanya meluap. Di sisinya, tidak ada seorang pun, hanya dia dan asistennya. Dia berdiri berdebu di depan tumpukan peralatan dingin, mengenakan pakaian yang entah dari mana asalnya. Celemek yang jelas tidak pas, wajahnya tertutup jelaga hitam, menatap ke sisiku. Pemandangan yang ramai, tatapan matanya bisa membunuh sisa simpati di hatiku. Sepenuhnya digantikan oleh kebahagiaan atas kemalangan orang lain. Aku membawa sepiring tiram panggang yang baru saja matang dan masih panas. Menuju dia, Tuan Lin, silakan datang. Aku menyerahkan piring itu ke depannya, dia menatapku tajam, lalu menepis piring itu, pergi, tiram dan kuah panasnya jatuh ke tanah berlumpur, mengeluarkan suara, "Ci." Suara. Aku melihat bahunya gemetar karena marah, hatiku tiba-tiba terasa seperti tertusuk sesuatu. Refleks bersyarat yang menyebalkan ini, yang telah bertahan selama 4 tahun. Aku menyingkirkan senyumku. Berbalik dan pergi. Mengenakan kemeja putih bersih dan celana kasual, rambut sedikit bergelombang. Dengan aura melankolis, itu adalah Gu Yanjun, Lin Xiaona S. Cahaya putih, mantan, seniman yang tidak menginjakan kaki di dunia fana. Dia datang. Xiaona. Gu Yanjun mengabaikan segalanya di sekitarnya. Berjalan langsung ke Lin Xiaona, dengan kerendahan hati, menyelamatkan seorang putri di wajahnya. Aku di sini untuk membawamu pergi dari tempat kasar ini. Ketika dia melihatku, dia mengerutkan kening, dengan penghinaan yang tidak disembunyikan di matanya. Mengapa kamu bersama orang seperti ini? Lin Xiaona melihatnya, ekspresinya bukan kejutan, tapi sakit kepala. Gu Yanjun, mengapa kamu di sini? Jika aku tidak datang lagi, seleramu akan sepenuhnya terkikis oleh bau amis di sini. Gu Yanjun menutup hidungnya dengan dramatis.
Dia memutuskan untuk menunjukkan kepada Lin Xiaona apa itu sebenarnya. Selera. Dia berkata, dia akan melukis Lin Xiaona sebuah putri laut dan kulit ikan. Dia menghargai lukisan di tepi laut baru saja menyiapkan catnya. Seekor burung camar terbang, kumpulan kotoran burung putih tepat jatuh di tengah kanvas barunya. Wajah Gu Yanjun lebih spektakuler daripada paletnya. Dia berkata lagi, dia ingin membuatkan Lin Xiaona makan malam romantis. Dia melihat ikan di lapakku dengan jijik. Makhluk ini terlalu postmodern, penuh dengan estetika kekerasan primitif, sama sekali tidak bisa dimakan. Dia mengumumkan dia ingin membuatkan Lin Xiaona salad molekuler. Akibatnya dia berputar-putar di tepi laut sepanjang hari, bahkan untuk keperluan hidup. Dia bahkan tidak bisa menyalakan ranting kering, asap membuatnya menangis, air mata mengalir. Akhirnya dia pusing karena lapar. Dia berjongkok di tanah dan tidak bisa bangun. Aku diam-diam merebus semangkuk mie seafood. Di dalamnya ada 2 tahu yang baru saja ditangkap. Mengapa kamu bisa makan begitu? Makanan yang begitu membumi. Lin Xiaona mendongak pertama kali dengan tatapan dingin. Dia menatap Gu Yanjun. Diam aku. Pada saat itu, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Aku menyadari putri bulan purnama ini tampaknya datang untuk membantuku. Dia dengan ketidakkandalannya sendiri sempurna menyoroti berhargaku di malam hari. Gu Yanjun merasa jijik dengan desa itu. Penginapan lembab. Dia bersikeras tidur di mobil sportnya di tengah malam. Nyamuk di tepi laut mengajarinya bagaimana bersikap pagi berikutnya. Dia memiliki wajah penuh gigitan nyamuk. Dia menangis dan berteriak ingin kembali ke kota. Lin Xiaona dengan kesal memberinya nomor asistennya. Meminta dia untuk menghubungi sendiri Gu Yanjun. Sebelum pergi, menunjuk hidungku dan mengancamku. Nelayan rendahan, kamu tunggu, aku pasti akan mendapatkan kembali Xiaona. Darimu. Aku melihat punggungnya melarikan diri dari hati ke hati. Aku berkata padanya, selamat jalan, sampai jumpa. Aku bahkan berharap dia tinggal beberapa hari lagi. Bagaimanapun, aktor komedi gratis sulit ditemukan. Perakiraan cuaca mengatakan akan hujan hari ini, tetapi tidak menyebutkan badai laut sore hari. Aku dan Paman Wang membawa 2 turis melaut dengan kapal pribadi. Entah sejak kapan Lin Xiaona juga ikut dengan kapal lain. Belum genap 1 jam melaut, cuaca berubah drastis. Awan mendung seperti tinta tumpah, seketika menutupi seluruh langit. Angin kencang membawa ombak besar membanting kapal nelayan kami dengan ganas. Perahu bergoyang hebat, seolah akan terbalik detik berikutnya. Para turis berteriak ketakutan. Aku memegang kemudi erat-erat, berteriak pada Paman Wang. Memintanya membawa turis ke kabin kapal. Di kapal lain, situasinya lebih buruk. Gu Yanjun, seniman yang bilang akan pergi pagi itu, ternyata ikut juga. Dia memeluk tiang kabin, pucat pasi karena ketakutan, sambil menggumamkan sesuatu dengan gugup. Puisi tentang badai dan gairah, sama sekali tidak berguna. Lin Xiaona ingin membantu. Dia ingin melepaskan tali yang berantakan karena angin, tapi dia sama sekali tidak mengerti hal seperti itu. Ombak besar menghantam, kakinya goyah, dia terhuyung keluar sisi kapal. Hati-hati, pikiranku kosong. Tanpa berpikir, aku melepaskan kemudi, melesat maju, saat dia akan jatuh dari kapal. Aku erat-erat menggenggam pergelangan tangannya. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku, menariknya kembali. Dia terjatuh di dek, basah kuyup, terlalu takut untuk bicara. Kemarahan, pada saat itu, membuncah di kepalaku. Aku membentaknya. Kau pikir ini seperti proyek di kantormu? Ini bisa mematikan. Dia juga pulih dari ketakutan, mendongak dan membentak balik. Aku hanya ingin membantu. Membantu? Aku tertawa. Tawaku lebih dingin dari suara angin. Dan putus asa? Ya, kau paling pandai mencari bantuan. Keluhan dan kemarahan yang terpendam selama 4 tahun, pada saat ini, meledak sepenuhnya. Aku adalah alatmu yang paling berguna, kata respons sempurna dari seniman Gu Yanjun itu. Aku bosan. Aku berguna. Aku bisa menyelesaikan semua masalahmu. Sudah dipakai, sudah muak. Ayahmu bisa menyuruhku pergi dengan 10 juta. Teriakanku menenggelamkan suara angin dan ombak. Kabin kapal seketika hening senyap. Raunganku menenggelamkan deru angin dan ombak, dan kabin seketika hening. Paman Wang dan para turis terkejut. Gu Yanjun berhenti membaca puisi, menatap kami dengan mulut ternganga. Wajah Lin Xiaona, dalam sekejap menjadi pucat pasi, tanpa sedikit pun warna. Bibirnya bergetar, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Setelah meneriakkan semua ini, aku merasa seluruh kekuatanku terkuras habis. 4 tahun menahan diri dan berpura-pura, dihancurkan oleh tanganku sendiri. Hati terasa hampa, hanya tersisa kelelahan. Badai. Entah kapan, badai mereda. Perahu akhirnya tidak lagi terombang-ambing. Kami beberapa orang tergeletak di perahu, tidak ada yang berbicara. Udara hanya tersisa aroma asin laut, dan rasa tertekan yang mencekik. Badai ini tidak hanya menghancurkan lautan, tetapi juga menghancurkan martabat terakhir di antara kami. Kembali ke daratan, aku tidak berkata apa-apa. Mengunci diri di kamar. Aku butuh ketenangan, atau lebih tepatnya, aku butuh ruang tenang tanpa Lin Xiaona. Suara langkah kaki terdengar di luar pintu,
lalu ketukan. Jiang Xiaobai, suara Lin Xiaona, sangat lirih. Dengan sedikit getaran yang sulit dikenali. Kita bicara. Aku tidak menjawab. Apa yang kukatakan di perahu, bukan seperti yang kau pikirkan. Dia mencoba menjelaskan. Aku langsung memakai headphone, memutar musik dengan volume maksimal. Raungan heavy metal. Menutupi segalanya. Dia berdiri di luar pintu cukup lama, aku bisa merasakannya. Akhirnya, suara langkah kaki perlahan menjauh. Keesokan harinya, aku membuka pintu, tidak ada seorang pun di luar. Mobil sport merah mencolok itu sudah hilang. Gu Yanjun, pada akhirnya tidak tahan dengan kehidupan sulit di desa Yu. Dia pergi sendiri. Tapi Maybach hitam itu, masih terparkir di mulut desa. Lin Xiaona tidak pergi. Selama beberapa hari berikutnya, kami terlibat perang dingin. Aku seperti biasa membuka lapak, menangkap ikan, mengirim barang. Dia tidak lagi datang ke lapak bakarku, juga tidak lagi mengajakku pulang. Dia berganti sepatu kets dan pakaian kasual, mulai berkeliaran di desa. Dia bukan lagi ratu yang angkuh, dia mengobrol dengan ibuku. Mendengar ibuku bercerita tentang masa kecilku, ibuku bilang saat aku berumur 5 tahun aku jatuh ke dalam lubang kotoran, dia sama sekali tidak menunjukkan ekspresi panik. Malah tertawa, ini pertama kalinya aku melihatnya tertawa beberapa hari ini. Dia pergi melihat tempat budidaya modern yang kubangun. Dan mendengar Paman Wang dan yang lain memujiku dengan penuh semangat betapa cakapnya aku. Betapa hebatnya aku. Dia berdiri di sana mendengarkan dengan tenang, seperti orang asing yang baru mengenalku. Dia baru tahu aku mendapatkan beasiswa penuh selama 4 tahun kuliah. Dia baru tahu, untuk meringankan beban keluarga, aku pernah hanya makan 2 kali sehari. Dan bekerja 3 pekerjaan. Hal-hal ini tidak pernah kuceritakan padanya, karena di depannya. Aku hanya perlu memainkan peran sebagai pacar yang serba bisa. Masa laluku. Kesulitanku, tidak ada hubungannya dengan dunianya. Suatu sore, aku sedang memperbaiki jaring ikan yang rusak akibat badai. Sebuah bayangan jatuh, aku tidak mendongak. Hanya ada perasaan kompleks dan sedih yang tidak ku mengerti. Aku mengambil gunting itu. Dan mengucapkan terima kasih. Dia tidak pergi. Hanya berdiri di sampingku, menatap dengan tenang. Sinar matahari menyinarinya. Membuatnya tidak terlihat begitu dingin. Hatiku, pada saat itu, berguncang tak terkendali. Aku segera menunduk, fokus memperbaiki jaring ikanku. Jiang Xiaobai, jangan lupa, dia hanya dengan cara lain. Memintamu kembali bersamanya, jangan tertipu lagi. Perang dingin berlangsung selama seminggu. Sebuah panggilan telepon yang kutunggu-tunggu memecah kebuntuan. Blogger kuliner dengan jutaan penggemar. Lau Tao, menyanggupi undanganku, akan datang ke peternakan tiramku, untuk melakukan siaran langsung eksplorasi toko. Ini adalah langkah penting dalam rencanaku. Aku ingin tiramku keluar dari desa nelayan kecil ini. Pada hari siaran langsung, banyak orang datang dari desa. Tim Lau Tao sangat profesional, dengan peralatan lengkap. Lebih meriah dari Lin Xiaona. Aku berganti dengan kemeja bersih bersulam gunung dan sungai. Berdiri di depan kamera, aku tidak sedikit pun gugup. Selama 4 tahun. Mendampingi Lin Xiaona, aku sudah melihat banyak adegan yang lebih besar dari ini. Halo semuanya. Saya Jiang Xiaobai, pendiri Haomen, saya menghadap kamera. Berbicara dengan fasih, saya berbicara dengan penuh semangat, percaya diri. Balasan di ruang siaran langsung bergulir cepat. Wow, bos ini sangat tampan dan profesional. Tuan Hao, saya ingin mempromosikan Anda. Setelah mendengarkannya, saya merasa puluhan tahun makan promosi saya sia-sia. Sudah memesan, dukung pemuda berpendidikan tinggi yang kembali ke kampung halaman untuk berwirausaha. Tuan Hao, kata kunci ini dengan cepat menjadi trending topik. Saya melihat Lin Xiaona di luar kerumunan. Dia berdiri diam di sana, menatap saya yang bersinar di depan kamera, matanya sedikit linglung. Di matanya, saya mungkin selalu menjadi aktor Jiang yang selalu mengikutinya. Siap siaga, dia mungkin tidak pernah berpikir meninggalkannya. Saya tidak hanya tidak sengsara, tetapi hidup lebih cemerlang. Di akhir siaran langsung, Lau Tao mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang penasaran. Bos Jiang, bisnismu sekarang sangat sukses, pernahkah kamu berpikir untuk kembali ke kota besar untuk berkembang? Pertanyaan ini sangat tajam. Saya tersenyum. Saya melihat melalui kamera, seolah-olah berbicara kepada semua orang. Dan seolah-olah berbicara kepada seseorang, kota besar mengajari saya cara bertahan hidup. Saya berhenti. Mengambil kerang yang baru saja dibuka, penuh dengan sari buah. Dan lautan ini mengajari saya cara hidup. Saya melihat tubuh Lin Xiaona bergetar sedikit. Dia akhirnya mengerti bahwa saya dan dia tidak lagi orang dari dunia yang sama. Atau, saya akhirnya membangun sebuah dunia saya sendiri, dunia yang tidak bisa dibeli dengan uangnya. Siaran langsung berakhir, jumlah pesanan meledak, saya menjadi nama yang sebenarnya. Pemimpin, Haomen. Serangan balik ini. Cantik,
Sempurna. Saya secara mental benar-benar menekannya. Setelah siaran langsung, Lin Xiaona menemui saya. Di dermaga yang ramai, dia mendatangiku, menarik napas dalam-dalam. Maaf, ini pertama kalinya dia meminta maaf padaku secara resmi seperti ini. Bukan karena botol anggur yang tumpah, bukan karena kata-kata menyakitkan itu, tapi karena selama 4 tahun itu. Semua kesalahanku, aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Permintaan maaf yang ringan, keesokan harinya. Kukira dia akan pergi, tapi dia tidak. Dia melakukan sesuatu yang membuatku. Bahkan seluruh desa tercengang. Dia benar-benar mengenakan jas hujan pinjaman dari istri Paman Wang, dan topi jerami. Membawa ember kecil, dia mengikuti wanita-wanita desa untuk pergi ke pantai menggali tiram. Penampilan itu, ditambah wajahnya yang dingin. Mengapa begitu lucu? Hasilnya bisa ditebak. Dia tidak bisa membedakan tiram dari batu. Setelah menggali lama, embernya penuh. Akhirnya, dia menginjak lumpur dan tidak bisa menarik kakinya keluar. Beberapa penduduk desa tertawa terpingkal-pingkal di samping. Aku berdiri di kejauhan. Melihatnya dalam kesulitan, ingin tertawa tapi merasa sedikit sedih. Akhirnya, aku tidak tahan lagi dan menghampirinya. Aku berjongkok di depannya dan menarik kakinya keluar dari lumpur seperti mencabut wortel. Wajah dan tubuhnya penuh bintik lumpur. Terima kasih, katanya dengan suara kecil sambil menundukkan kepala. Ini belum berakhir, dia mulai belajar membantuku menyortir sayuran. Akibatnya, dia salah mengira seikat daun bawang yang disiapkan untuk pangsit sebagai daun bawang dan memotongnya, membuat luka panjang di tangannya. Darah langsung mengalir keluar, matanya memerah karena sakit, bibirnya terkatup rapat. Tapi dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Aku tidak tahan lagi, aku merebut alat dari tangannya. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku menarik tangannya dan melihat luka yang dalam di sana. Dengan kaget, aku menariknya ke bawah keran untuk membersihkannya. Lalu dari kotak P3K. Mengeluarkan salep dan plester, mengobatinya. Gerakanku lincah dan lembut, dia menunduk, membiarkanku berbuat apa saja. Saat disinfeksi, cairan obat membuat bahunya bergerak, tapi dia tetap tak bersuara. Setelah dibalut, aku hendak melepaskannya, tiba-tiba dia berkata dengan suara sangat pelan. Xiao Bai, dulu kau merawatku seperti ini. Pernah suatu kali. Aku melindunginya dari klien yang mengamuk, lenganku tergores, juga seperti ini. Dia dulu juga seperti ini, diam-diam, canggung mengobati lukaku. Dadaku terasa seperti dihantam sesuatu yang berat, hampir tak tertahankan. Aku tiba-tiba melepaskan tangannya, mundur selangkah. Wanita canggung yang berusaha keras menyenangkan diriku ini, apakah masih bos berhati es Lin Xiaona yang angku itu? Apa sebenarnya yang ingin dia dapatkan dariku? Jawabannya terungkap dalam sebuah panggilan telepon yang tak terduga. Sore itu, Lin Xiaona sedang menjemur ikan kering di halaman, canggung membantu ibuku, ponselnya berdering. Melihat nama pemanggil, wajahnya berubah, dia berjalan ke sudut untuk menerima telepon. Tapi suara di telepon terlalu keras, aku bisa mendengarnya dengan jelas dari jarak beberapa meter. Itu Lin Baichuan. Suaranya dipenuhi amarah yang tak tertahankan. Lin Xiaona, berapa lama lagi kau akan tinggal di desa ikan reot itu? Perusahaan hampir kacau balau. Urusanku tidak perlu kau ikut campur. Suara Lin Xiaona sangat dingin. Bagaimana mungkin aku tidak ikut campur? Aku menghabiskan 10 juta untuk modal awal pria MU. Bukan agar dia kembali memancing ikan. Lin Baichuan meraung di telepon, aku seketika tertegun. Apa? 10 juta? Itu dana awal untuk bisnisnya. Lin Xiaona tampak gelisah, karena terdesak dia menyalakan speaker phone. Ayah, jangan bicara lagi. Mengapa aku tidak bicara? Dasar bodoh, lihat apa yang kau perbuat. Suara Lin Baichuan semakin keras. Dasar bodoh, lihat apa yang sudah kau lakukan. Suara Lin Baichuan semakin kencang. Selain itu, saat aku memintamu menjelaskan kepada para petinggi dewan direksi waktu itu, katakan saja Jiang Xiaobai adalah alat yang kau cari. Dia adalah sebuah plugin, untuk mencegah mereka berpikir kau mencari seniman lain seperti Gu Yanjun. Sepanjang hari bermesraan, memengaruhi harga saham perusahaan, kau malah, pesannya tidak sampai ke dewan direksi. Tapi pacarmu sendiri yang mendengarnya, apa kau punya otak babi? Untuk siapa aku melakukan itu? Itu untuk membantumu mempertahankan posisimu, untuk melindungimu. Merayu pacar, aku merasa duniaku hancur. Ternyata, ucapan paling menyakitkan, realistis. Berguna, untuk membungkam dewan direksi. Ternyata, 10 juta itu, bukan uang pisah, tapi modal awal. Semuanya, adalah kesalahpahaman besar, kesalahpahaman yang disutradarai oleh ayah dan anak itu. Dengan cara mereka sendiri sebagai guru, menyutradarai kesalahpahaman. Aku memandang Lin Xiaona. Matanya, sudah dipenuhi air mata. Dia memandangku. Wajahnya, penuh keluhan dan ketidakberdayaan. Aku kemudian ingin menjelaskan padamu, suaranya tercekat tangis. Namun,
Aku takut jika ku bilang padamu, kau akan berpikir aku menipumu. Bahwa aku menggunakan uang untuk mengendalikan hidupmu. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Wanita yang tegas di dunia bisnis ini. Yang pandai bicara, dalam urusan cinta, ternyata begitu kikuk. Perlindungan dirinya yang menjadikannya guru, memberiku luka terdalam, lalu. Dia berusaha menebusnya dengan pujian yang canggung. Aku memandangi wajahnya yang penuh bekas air mata. Dan tangannya yang terbungkus perban, aku marah ingin memaki, tapi juga merasa iba. Apa yang harus kulakukan padanya? Wanita sialan ini. Setelah kesalahpahaman terurai. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Lin Xiaona juga menyadarinya, dia tidak memaksaku lagi. Dia menghilang selama 3 hari, bersama dengan mobil BMW yang terparkir di depan desa. Aku pikir, dia akhirnya menyerah, dan pergi. Di hatiku, entah kehilangan atau lega. Malam ketiga. Desa tiba-tiba berubah. Dari dermaga hingga warung bakarku, di sepanjang jalan dipenuhi lampu gantung yang indah. Di pantai, ia diantar ke lokasi, lalu aku melihat Lin Xiaona. Dia berdiri di tengah panggung, mengenakan gaun putih panjang yang anggun, memegang tabung gambar di tangannya. Dia menggunakan semua sumber dayanya untuk mengundang media, distributor, dan kritikus makanan dari seluruh negeri. Malam ini adalah peluncuran merek kelas atas. Ini adalah merekku, di layar besar di tengah panggung, sebuah video mulai diputar. Menampilkan aku bekerja di tepi laut, aku mengantarkan barang dengan truk pickup, aku mengenakan pakaian renang. Mengambil tiram dari laut, aku berkeringat di warung barbecue. Semuanya adalah apa yang dia lakukan beberapa hari terakhir ini. Di akhir video, adalah kalimat yang aku ucapkan saat siaran langsung, lautan ini. Mengajariku cara hidup, Lin Xiaona naik ke panggung, menghadap semua orang di bawah dan kamera yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan sisi rentannya di depan umum. Halo semuanya, saya Lin Xiaona, kepala perencana proyek ini. Suaranya terdengar di seluruh pantai melalui mikrofon, saya ahli dalam membangun merek. Dan telah berhasil menciptakan banyak merek, tetapi, saya hampir kehilangan. Pendiri merek terpenting dalam hidup saya, katanya, matanya menembus kerumunan. Mendarat padaku, tatapannya membara. Tegas, dengan tekad bulat yang belum pernah kulihat, Jiang Xiaobai. Dia memanggil namaku, bisnisku tidak bisa tanpamu, hidupku. Lebih tidak bisa, seluruh penonton riuh, dia menarik napas dalam-dalam. Seolah mengerahkan seluruh kekuatannya, saya tidak bisa membuka tiram, tidak bisa memetik udang. Bahkan bisa membuat segalanya berantakan. Tetapi, saya bisa mengguncang seluruh pasar untukmu. Saya bisa menjadikan Haomen merek tiram teratas di seluruh negeri. Matanya berkilauan. Juga berlinang air mata, jadi, Tuan Jiang. Dia sedikit membungkuk padaku, apakah Anda masih mau mempekerjakan saya sebagai Chief Marketing Officer Anda? Dia berhenti sejenak. Rona merah muncul di wajahnya, tetapi suaranya sangat jelas, Nyonya Bos. Seluruh penonton gempar, lampu kilat menyala terang, menyelimuti aku dan dia. Ini caranya, semakin memikat. Namun begitu meriah, begitu kuat, namun penuh ketulusan. Dia menyerahkan seluruh pilihan, sekali lagi, kepadaku. Di bawah tatapan semua orang, aku melangkah satu persatu ke atas panggung. Aku mengambil mikrofon dari tangannya yang dingin, tangannya gemetar. Aku memandang ke arah penonton, ratusan ribu lensa dan mata, hatiku merasa sangat tenang. Aku mulai berbicara, namun, mengenai perlakuan fisik dan mental. Mungkin perlu seumur hidup untuk menebusnya. Lin Xiaona terdiam, beberapa detik kemudian. Dia tertawa, namun air mata jatuh tak terkendali. Di tengah sorak-sorai penonton, aku mengulurkan tangan. Memeluknya erat, dia menangis seperti anak kecil dalam pelukanku. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya, berbicara dengan suara yang hanya bisa kami berdua dengar. Kepala pemasaran bisa, Nyonya Bos, harus lulus ujian. Dia mengangkat wajahnya yang berlinang air mata, menatapku dengan lekat, aku mencubit hidungnya. Ujiannya adalah, dalam 10 menit, membuka tiram secara mandiri. Di malam pertama pernikahan, Lin Xiaona mengenakan jubah sutra mahal, namun berjongkok di lantai. Menggigit gigi dan berjuang melawan tumpukan tiram, di depannya ada pengatur waktu, di sampingnya adalah gunung. Tiram yang rusak olehnya, Jiang Xiaobai, kamu ini menyiksa. Dia melempar alatnya dengan marah, aku memeluknya dari belakang sambil tersenyum, memegang tangannya yang memegang pisau tiram. Bodoh, aku ajari kamu, aku menempelkan tubuhku ke tangannya. Cari posisi yang tepat, pergelangan tangan sedikit digerakkan, klik. Suara, tiram terbuka seketika, aku mengeluarkan yang sudah agak berkerut. Cek 10 juta, dari sakuku, dan mengembalikannya padanya. Ini mas kawin, dia mendengus, dari tas di samping tempat tidur. Dia memasukkan kartu hitam ke pelukanku. Ini uang jajanmu. Kemudian, seluruh desa nelayan tahu bahwa Haoye menikahi seorang wanita cantik dari kota. Meskipun keahliannya tidak bagus,
bahkan kalah dari anak-anak di desa. Tapi dia adalah nomor satu di desa, bahkan nomor satu di negara ini. Mereka memanggilnya Nyonya Haoye, si cantik.